Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thulaba thalibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita dan sekarang kita sampai ya di bagian ketiga, dalil yang ketiga dari bab ini, dan ini yang terakhir ya dari bab ini masih tentang malaikat, yang mana malaikat itu masih memiliki rasa takut pada Allah. Jadi malaikat tidak berhak sama sekali untuk disembah, padahal malaikat itu makhluk yang paling kuat dan paling besar. Adapun kalau malaikat saja tidak boleh disembah, maka selain malaikat tentu lebih tidak berhak lagi. Nah, kita baca dalilnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa anin Nawas ibni Sim'an, dan dari Nawas ibni Sim'an. Siapa beliau? Huwa Nawas ibnu Sim'an bikasri sin ibni Khalid al-Kullabi, sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat utama radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza aradallahu an yuhiya bil amri, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mewahyukan dengan satu perkara. Wahyu itu ay kalamallahil munazzal ala nabiyyin min anbiya'ihi. Wahyu itu maknanya adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada seorang nabi dari para nabinya. Jadi jika Allah ingin menurunkan perintahnya kepada nabi, ya, kepada seorang nabi, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyu. Maka apa yang terjadi? Akhadatis samawati minhu rajfatun. Lihat, akhadatis samawat, asabas samawat, maka tertimpalah kepada langit itu rajfah. Birraf'i fa'ilu akhadat, ay irtajafat wa tarabat, bergetar dan berguncang, yang dredeg kalau bahasa Jawa nih. Ya, jadi ketika Allah berbicara, langit itu bergetar, bergoncang. Ya. Au qala ra'datun syadidatun, ya. Atau ini ada syak dari rawi, ya, tidak mengatakan rajfah, tapi kemungkinan ra'datun syadidatun, ya. Atau mengeluarkan suara yang sangat keras, ya. Nah, khaufan minallahi azza wa jalla. Khauf, ya, lihat, li'annaha takhafu minallahi bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billah. Karena langit itu takut pada Allah dengan apa yang Allah jadikan untuk langit itu dari perasaan dan mengenal Allah Ta'ala. Jadi langit itu punya perasaan dan mengenal Allah Ta'ala. Maka langit itu ketika Allah berbicara tergoncang ini tadi, bergetar, mengeluarkan suara yang keras ini tadi. Paham ya? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu au kharru sujada. Dan jika penduduk langit, yang dimaksudkan malaikat, ya, mendengar apa yang Allah bicarakan itu, sa'iqu, mereka, sa'iqu as-sa'qu al-ghasyu, mereka pingsan. Au kharru sujada, atau mereka tersungkur, ya. Kharru bimakna saqata min a'la, wal muradu huna inhattu bisujud. Kharru itu makna asalnya jatuh dari atas, tapi maksudnya di sini adalah apa? Tersungkur sujud. Malaikat yang mendengarnya itu, ya, tersungkur sujud. Nah, ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu, maka jadilah awal, lihat, bil fathi khabaru yakun, ya, dibaca awal la, ya, khabar dari yakun. Fayakunu awala, dan jadilah yang pertama bangun, ya, terbangkit dari pingsan tadi itu, mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalatu wassalam, ya, kan ada yang tersungkur sujud, ada pula yang
pingsan ya. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah ya, mengajak bicara Jibril dan memberinya wahyu dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu alal malaikati. Kemudian Jibril berjalan ya, melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Dan setiap kali Jibril melintasi satu langit, maka malaikat yang ada di langit itu bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, "Qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir." Ya, Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya mengatakan seperti apa yang dikatakan Jibril. Fayantahi ya Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Maka Jibril berakhir ya, maksudnya apa yang dibawa Jibril itu berakhir dengan wahyu yang beliau sampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ila haitsu amarahullah minas sama'i wal ardi, ya, dari langit dan bumi. Jadi Jibril menyampaikannya itu kepada siapa yang Jibril itu memang diperintah Allah untuk menyampaikan kepadanya. Nah, jelas ya, jadi ini proses pemwahyuan kalau mungkin di Indonesiakannya begitu. Baik, kita baca makna global dari hadis ini. Yukhbiru Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbih azza wa jalla. Nabi mengabarkan tentang keagungan Allah azza wa jalla. Bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa min wahyih, yaitu jika Allah berbicara dengan wahyunya, dengan apa yang Allah kehendaki. Fa innahu yusibu samawati tijafun wa harakatun syadidatun min khaufillahi azza wa jalla li ma'rifatiha bi azamatillah. Maka apa yang terjadi? Langit ya, itu bergetar dan bergerak sangat dahsyat ya, karena takutnya kepada Allah azza wa jalla, karena langit itu tahu akan keagungan Allah taala. Fa idza sami'atil malaikatu kalamallahi azza wa jalla ghusyiya alaihim wan hattu bisujudi ta'dhiman lillahi wa khaufan minhu. Dan ya, ketika malaikat itu mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara, mendengar pembicaraan Allah, mereka pingsan ya, dan mereka tersungkur sujud ya, sebagai bentuk pengagungan pada Allah dan takut kepada Allah. Thumma yakunu Jibril alaihi salatu wassalam awwala man yarfa'u ra'sahu. Kemudian jadilah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril ya, minhum, di antara kalangan malaikat itu, li'annahu safiru bainallahi wa baina rusulihi, karena Jibril lah adalah duta. Safir itu duta, utusan Allah kepada para rasulnya ya, penyambung antara Allah dan para rasulnya. Fayukallimuhullahu bima syaa min amrih, maka Allah mengajak bicara Jibril dengan apa yang Allah kehendaki. Thumma yamuru Jibrilu ala malaikati samawati fayas'alunahu amma qala Allah. Maka kemudian Jibril ya, berjalan melewati setiap malaikat di langit, yang mana para malaikat itu bertanya, apa yang dikatakan Allah hai Jibril? Fayujibuhum ya biqaulihi qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Maka Jibril menjawab, Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna mithla maqal, maka berkatalah semua malaikat itu seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Thumma yamdi Jibrilu bil wahyi fa yuballighuhu ila man amarahu Allahu bitablighihi iyahu. Kemudian berjalanlah Jibril, berlalulah Jibril membawa wahyu tersebut, menyampaikannya kepada siapa yang Allah perintahkan untuk diberi wahyu itu. Nah, ya, keterkaitan hadis ini kenapa dibawakan dalam kitab tauhid ya, dengan bab ya, maaf, anna fihi ma fin nususi qablahu min bayani azamatillahi wa khaufil malaikati was samawati minhu fa fihi raddu ala man abada ghairallah. Jadi cerita ini di hadis ini jelas sekali ada ya, sebagaimana nas-nas sebelumnya, menyambung dari nas-nas sebelumnya, ada penjelasan tentang keagungan Allah dan takutnya para malaikat. Langit juga takut pada Allah ya, dan di sini ada jelas sekali ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Langit aja takut ketika Allah berbicara,
Jibril ya, dan para malaikat tersungkur sujud untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Itu malaikat yang sedemikian besarnya, sedemikian kuatnya ya. Maka itu saja tidak disembah apalagi selain malaikat. Tapi Pak, kita ambil faedah yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatih. Bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menjadikan bersama Allah itu sekutu, Tuhan ya, tandingan yang disembah ya, bersamaan dengan Allah Ta'ala ya, jadi dari kalangan makhluknya ya, mau nyembah malaikat atau yang lainnya, itu tidak boleh ya, itu kesyirikan besar. Kedua, bayanu 'azamatillahi jalla wa ala wa istihqaqihi lil ibadati wahdah. Penjelasan keagungan Allah dan berhaknya Allah untuk diibadahi semata, tidak ada yang lainnya. Ketiga, itsbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima yasha'u kaifa yasha'. Penetapan bahwa Allah itu berbicara. Kapan Allah ingin berbicara, bagaimana Allah berbicaranya, ya. Dengan apa Allah berbicara, Allah itu ya yang memiliki kehendak untuk berbicara. Jadi Allah itu berbicara ya, dengan huruf yang bisa dipahami karena Jibril paham, dan akhirnya kita pun paham Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang keempat, itsbatu uluwillahi azza ala khalqihi. Penetapan maha tingginya Allah di atas segala makhluknya. Nah, ini juga jelas sekali Allah itu di atas langit. Ngono Jibril tidak turun dari langit ke langit tadi. Ya, karena Jibril kan dari atas ya, turun ke bawah sampai akhirnya ke bumi ya. Maka itu bantahan yang sangat jelas sekali ya, bagi orang-orang yang masih bingung Allah di mana ya, jawabannya sangat jelas. Lalu yang terakhir, fadlu Jibril alaihi salatu wassalam, keutamaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ya. Dengan ini berakhir pula ya bab kita, dan insya Allah kita sambung pada bab berikutnya. PR-nya tolong dihafalkan dalilnya, panjang-panjang ini ya, kalau nggak dicicil susah nanti. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.